untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Pendengar Mutiara Pagi kita di pagi hari ini untuk bahasan religi, kita akan berbincang-bincang mengenai wajibnya ibadah haji dan kemabrurannya. Di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Ustadz Haji Rahmatullah SHG, penyuluh agama Islam dari Kemenang Kota Palembang. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah perjalanan ke sini lancar, Ustadz ya. Alhamdulillah semuanya lancar dan berbarokah. Kali pertama di sini ya, Ustadz. Siap, betul. Datang sini juga baru pertama kali. Iya. Oke, gimana Ustadz? Alhamdulillah sangat senang, sangat bahagia karena kita bisa berbagi ilmu. Iya, oke baiklah. Nah pendengar nanti jangan lupa bisa bergabung bersama kami. Kami ingatkan kembali di 0711 369977, 0821 7927 9090. Ustadz, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung bersama kita untuk sesi tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nutu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Saudara-saudaraku pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia di mana saja Anda berada. Kita memahami betul bahwasanya ibadah haji itu adalah suatu ketentuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan bagi orang yang mampu, bahwasanya yang mampu adalah ibadah haji yang paling tepat untuk menjalankannya. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang-orang yang mampu, jalan yang tepat adalah ke Baitullah. Kemudian banyak keuntungan-keuntungan, banyak kemanfaatan yang kita dapat dari sana. Dan kalau kita tentunya hadir di Baitullah akan mendapatkan beberapa pahala, beberapa manfaat. Terutama kita langsung bisa berjumpa atau menemui Baitullah. Baitullah ini atau yang disebut dengan kata lain adalah Ka'bah, yang tentunya kadang-kadang kita bisa hanya melihat dari media sosial atau dari TV atau dari YouTube. Itu kita bisa melihat Ka'bah, tetapi berbeda betul kalau kita bisa hadir di sana. Allah menjelaskan, awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Allah jadikan pertama kali rumah, Allah meletakkan rumah pertama kali di bumi adalah Baitullah. Fihi ayatun bayyinat. Di dalam rumah itu ada tanda kebesaran Allah yang jelas, yaitu maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah terletak di sampingnya Ka'bah. Di situ banyak kita mengira pengertian kita di Indonesia maqam adalah suatu kuburan. Tetapi makom adalah di situ adalah tempat injakan, yaitu masih ada tanda injakannya tumit Nabi Ibrahim alaihissalam. Disitulah yang dikatakan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian waman dakhalahu kana amina. Allah jamin apabila orang masuk ke Baitullah, orang datang ke Masjidil Haram, Allah akan jamin keamanannya. Maka enggak perlu khawatir. Kadang-kadang kita mendengar informasi orang, kadang-kadang dia menyampaikan hati-hati di sana banyak orang-orang besar, orang-orang kulit hitam yang enggak peduli akan keamanan kita, dorongan-dorongan. Tetapi sejauh dari pemahaman kita, sejauh dari pendengaran kita dan informasi, tidak ada ceritanya orang-orang akan tersiksa di sana. Karena ada jaminan Allah, siapa yang masuk di sana Allah akan jamin keamanannya. Ini yang perlu kita pahami, itu bagian-bagian tertentunya. Tetapi banyak sekali di situ adalah tempat-tempat mustajabah,
Kalau kita berada di Indonesia, kita berada di luar sana, di luar Masjidil Haram, kita hanya ada waktu-waktu mustajabah. Tetapi apabila kita hadir di sana, kita akan langsung mendapatkan atau bertempat di tempat-tempat yang mustajabah. Di antaranya di Multazam, kemudian di belakang Maqam Ibrahim. Setelah kita tawaf 7 kali dan kita sholat di Maqam Ibrahim, di belakang Maqam Ibrahim, kemudian kita berdoa. Kemudian di situ apabila kita melaksanakan umroh, kita akan naik ke Bukit Sofa, di sana kita berdoa, kita bersa'i, di situ akan berdoa. Disitulah tempat-tempat yang mustajabah. Maka kita yang sudah hadir, kita sudah melaksanakan ibadah haji, itulah kewajiban yang harus kita fahami. Kita akan merasakan di situ kemaburan-kemaburannya. Maka kewajiban haji ini dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ataqal hajj falam yuhaji fasawaun alaihi mata yahudian au nasranian." Nabi menjelaskan, siapa yang sudah ada kemampuan baik materi maupun segala secara fisik, barang siapa yang sudah ada kemampuan tapi sengaja dia tidak mau hadir dengan alasan-alasan tertentu, kadang-kadang menunggu waktu yang sangat luang, menunggu anak-anak sudah besar, kadang-kadang nunggu sudah dewasa, nunggu sudah pensiun, padahal dia sudah ada kemampuan. Maka apabila dia meninggal sebelum dia menunaikan ibadah haji, ada ancaman. Fasawaun alaihi mata yahudian au nasronian. Allah samakan kematiannya dengan matinya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Maka dari situ para pendengar RRI di mana saja berada, kami mengajak, mari kita menyempatkan, mari kita mempersungguh untuk hadir di Baitullah, untuk datang untuk melaksanakan ibadah haji. Tentunya itu yang menjadi impian seluruh umat Islam, seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang di Baitullah. Mari kita sama-sama bisa melaksanakannya. Kita bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita tetap dalam hidayah Allah. Pada hari ini kita tetap dalam nikmat Allah. Pada hari ini kita masih diberikan beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini makanya kita harus bersyukur dan kita manfaatkan betul dengan sebaik-baiknya, dan kita berusaha untuk bisa datang di Baitullah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Selain kita juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di tanah suci baik Al-Makkah Mukarramah wal Madinatu Munawwarah. Kita juga bisa melihat langsung sejarah-sejarah peradaban Islam, sejarah-sejarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini akan meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan membuat kita semakin takwa kepada Allah dengan harapan nantinya apabila kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik, itu tadi pendengar ya untuk pembuka kita di pagi hari ini. Silakan bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090 untuk yang mau bertanya langsung kepada Ustadz Haji Rahmatullah SHG. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Mak Tata, Sama Bapak siapa di mana? sama Pak Sari di Sekayu. Pak Zari di Sekayu. Silakan Pak Zari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanyakan, orang yang menunaikan ibadah haji itu kan orang yang mampu. Nah, di dalam mampu ini saya artikan bagaimana Pak? Mampu dalam segi apa? Oke, itu saja. Ya, Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bapak. Jadi di situ dijelaskan kemampuan itu tentunya baik dengan materi, karena kita hadir di sana tidak serta-merta. Sangat berjarak antara kita Indonesia dengan negara Makkah sana. Tentunya wajib pertama di situ kemampuan kita di sana adalah secara materi yang bisa mengantarkan kita di sana. Kedua, secara fisik kita tentunya kemampuan kita mendengarkan, kemampuan kita berjalan. Bahkan kalau secara fisik ini masih banyak orang-orang yang kadang-kadang menggunakan alat, baik secara alat bantu seperti kursi roda
atau juga dia sengaja untuk mengajak orang untuk menggandeng dia karena secara fisik dia kurang mampu. Tetapi tentunya fisik di sini, kemampuan di sini adalah secara materi yang tentunya yang bisa mengantarkan dia di sana pulang dan kembali. Maka disinilah dikala orang sudah ada kemampuan secara biaya, maka itulah yang paling penting. Tetapi di dalam Al-Quran dijelaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya modal atau sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Maka dengan takwa itu orang akan bisa bersungguh-sungguh datang ke sana, Bapak. Baik, sudah dijawab ya Pak Sardi. Lanjut lagi, silakan pendengar di 0711369977. Halo, assalamualaikum. Salam, Sama Bapak siapa di mana Pak? Arvin di KM 10 deh. Pak Arvin di KM 10 ya. Silakan Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arvin. Saya langsung saja Pak Ustaz. Jadi Siap. pernah mendengar kalimat dari penceramah bahwa Tuhan itu akan memampukan orang yang dipanggilnya Pak Ustaz. Nah, kaitannya dengan mampu tadi, misalnya orang itu masih belum juga naik haji padahal dia sudah mampu segala galanya, apakah dapat dikatakan bahwa dia itu belum dipanggil Pak Ustaz gitu? Oke. Sebab logika umum apabila Tuhan sudah memanggil pasti mampu gitu Pak Ustaz. Itu saja Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arvin. Lanjut Ustaz, silakan. Terima kasih Bapak. Bagus sekali Pak pertanyaannya Pak, karena tentunya akan berbeda panggilan yang kita maksud. Orang-orang kadang-kadang mengatakan panggilan itu apabila dia mendengar suara. Itulah panggilan secara yang dikatakan orang. Tetapi panggilan Allah ini melalui firman Bapak. Firman Allah sudah dijelaskan tadi, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah itu sudah memanggil, Allah sudah memerintahkan di situ. Bahkan Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Allah itu sudah memerintahkan untuk haji. Fahajju, maka hajilah kalian. Ini sudah panggilan, bukan hanya panggilan, bahkan ini satu perintah. Kita gambarkan Bapak seperti orang tua memanggil anak. Nah, ini sudah panggilan, apalagi disertai perintah. Nak, tolong kamu ke sana. Itu sudah, Allah sudah memanggil, Allah sudah memerintah. Maka dikala orang-orang mengatakan belum ada panggilan, ini tentunya jawaban yang sangat kurang tepat. Karena panggilan sesungguhnya sudah termuat di Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW sudah memperkuat di beberapa sabdanya, di beberapa al-hadis. Maka kita tentunya yang dikatakan mampu itu, dikatakan panggilan itu tentunya sudah berlalu. Tentu tidak akan lagi kita akan mendengar suara gemuruh dari atas, hei Fulan, berangkatlah. Tentunya itu bukan itu yang dikatakan, dimaksud adalah panggilan Bapak. Terima kasih. Baik, lanjut lagi silakan pendengar di 0711369977 untuk yang ingin bertanya langsung ya kepada Ustadz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sama Ibu siapa di mana Bu? Bunda Ida Arifin di Banyuasin. Bunda Ida di Banyuasin, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya. Jadi Pak Ustadz, gimana ya? Apakah ada amalan yang bisa kita lakukan ketika kita tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji gitu Pak Ustadz? Oke, itu Ya, saja. itu aja. Baik. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik Ibu, subhanallah, luar biasa. Tentunya diawali di seluruh kita ibadah itu dari niat. Dari niat, dari kesungguhan, bahkan dari impian diawali. Seseorang yang menginginkan, seseorang yang berniat betul untuk datang ke Baitullah. Ketahuilah Allah tidak akan menyia-nyiakan seluruh amalan kita. Bahkan Allah akan mendengarkan semua doa dan permohonan kita. Kita masih ingat dan tentunya sering kita mendengarkan bahwasanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, dijelaskan, wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa'ini qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun.
Allah akan mendengarkan, Allah akan mengabulkan doa hambanya ketika berdoa kepada Allah. Maka langkah awal setelah kita mendapatkan hidayah, setelah kita mengetahui betul besar dan pentingnya ibadah haji, maka kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah dengan doa kita bahasa Indonesia pun boleh, dengan bahasa daerah pun boleh, dengan bahasa Arab ada doanya Allahumma balighna Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna hajjal mabrur wardu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dengan kita sungguh-sungguh berdoa, Ibu, yakinlah Allah akan mengantarkan kita ke sana. Itulah ada kesungguhan kita. Seandainya kita memang tidak bisa berangkat, tetapi niat yang penuh inilah yang membuat bekal kita datang ke hadapan Allah nanti. Terima kasih, Ibu. Baik, lanjut lagi pendengar, silakan di 0713699977, 082179279090. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu siapa di mana, Bu? Kusmini Mbak Tata. Bu Kusmini. Bu Kusmini Di Pulau Rimu Mbak Tata. Oke, silakan, Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Semoga Ibu juga dan keluarga semua sehat. Ya, ini saya tanya Pak Ustadz. Ada orang, ini bukan hanya orang lain Mbak Tata. Silakan, Bu. Orang lain sudah siap semuanya Pak Ustadz, sudah punya segalanya. Nah itu dia mimpi Pak Ustadz, mimpi naik haji. Ya. Nah kata istrinya itu dibuat-buat Pak Ustadz, nggak boleh naik haji. Nah itu gimana Pak Ustadz? Termasuk panggilan apa bukan Pak Ustadz? Betul. Baik. Nah itu aja Pak Ustadz, Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Baik, Ibu, itulah yang dikatakan. Sebenarnya orang kalau sudah ada keinginan bisa lewat siapa saja. Kadang-kadang yang namanya Allah memperingatkan itu bisa lewat dengan ayatnya dikala kita membaca. Kadang-kadang kita juga duduk mendengarkan majelis taklim, ada juga yang ceramah tentang ibadah haji. Kadang-kadang duduk dengan teman-teman, bahkan kita menyambut keluarga kita pulang dari haji. Itu semuanya menceritakan bagaimana sebenarnya tergerak di hati kita, terketuk di pemikiran kita bagaimana kita untuk datang di sana. Ada beberapa penghalang kadang-kadang untuk orang yang tidak bisa berangkat. Ada kalanya dari pihak keluarga kadang-kadang mengingatkan, misalnya, wah nanti dulu anak-anak kita belum selesai kuliah, anak kita masih banyak membutuhkan. Padahal ini adalah sangat keliru. Dikala kita sudah ada kemampuan, dikala kita sudah ada kesempatan, harus kita bergegas, harus kita mempersungguh. Jadi ini kalau Allah menyampaikan, itu kesungguhan kita ini yang ada pahala yang sangat besar di situ. Ya kan? Itu apa? Allah menjelaskan termasuk ya jihad kita, berjuang kita untuk datang ke Baitullah. Maka di situ bukan hanya panggilan, itu bahkan satu peringatan bagi kita untuk segera menunaikan ibadah haji. Apalagi sudah melalui mimpi. Mimpi orang iman di waktu-waktu tertentu, sepertiga malam yang akhir adalah suatu mimpian yang bagus. Apalagi masalah ibadah dan sangat mendorong kepadanya untuk melaksanakannya. Terima kasih, Ibu. Baik, sudah dijawab pertanyaannya Bu Kusmini. Lanjut lagi, silakan pendengar di 0711369977. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa? Di mana? Om Ana Prabu Mulia Mbak Tata. Baik, Om Ana silakan. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, naik haji. Siap. Naik haji bila kita mampu. Nah, bagaimana kalau kita tidak mampu tapi kita ada niat untuk naik haji? Jadi kita naik haji itu dengan cara, kan ada perusahaan yang mendananya sekarang ya Pak Ustadz ya. Yeah. Nah, kita bayar dengan cicilan gitu. Berarti Oke. cicilan itu otomatis itu berbunga ya Pak Ustadz ya. Siap. Iya, itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah Oke. memang kita termasuk orang udah terpanggil juga naik haji? Itu yang pertama.
Dan bagaimana pula kalau orang atau kita dibayarin oleh orang naik hajinya gitu. Itu afdol enggak sih Pak Ustadz? Ya. Ya, itu aja Pak Ustadz. Minta tolong Pak Ustadz penjelasannya. Terima kasih kasih. Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu, Ya, betul silakan, ini Ustadz. kita sering mendengarkan di lapangan orang-orang kadang-kadang ada kesungguhan. Suatu ada yang dia mengatakan ini hidayah Allah. Saya betul-betul termimpi, saya betul-betul saya pengen ke sana. Sementara secara materi dan juga kemampuan tidak ada. Karena saking sungguh-sungguhnya ada keinginannya itu maka dia lewat segala cara. Nah ini yang perlu diteliti. Talangan-talangan haji yang tentunya kadang-kadang berbunga. Nah ini yang perlu kita berhati-hati. Lebih baik seandainya kita ada saudara kita yang meminjami tanpa berbunga, nah ini kita gunakan. Tetapi yang dikatakan tadi, mohon maaf tanda kutip ini ya mengarah ke riba. Nah tentunya kurang baik bagi kita akan melaksanakan ibadah. Kita betul-betul, tetapi tadi ada kedua yang saya tertarik. Ada keinginan kita, sementara ada yang menawarkan untuk kita berangkat haji atau umroh di sana. Oh ini keberuntungan yang luar biasa, itu yang dikatakan rizki minallah. Rizki minallah ini jangan sampai kita tolak. Bahkan seandainya kita punya kemampuan, kita kaya. Bahkan ada juga orang yang mau menawarkan kita seperti misalnya pejabat atau orang-orang yang punya rakanan kerja yang baik. Dia sudah kaya kemudian dia nawarkan, ayo hadiah untuk kamu, kamu saya hajikan. Itu diterima itu, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa hadir, bisa datang di Baitullah melaksanakan ibadah haji dengan apapun, tapi dengan catatan, dengan cara-cara yang tepat. Dalam artian selain kita tadi, apalagi berangkat haji dengan pinjol. Wah ini tambah rusak ini. Tentunya bukan itu jalan yang paling tepat. Terima kasih Bu. Baik, sudah dijawab pertanyaannya ya. Lanjut lagi pendengar ya, ada-ada aja kalau misalkan naik haji sama pinjol ya Ustadz ya. Oke, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata. Ya, sama Bapak siapa di mana Pak? Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Abu Bakar. Ya. Saya itu tertarik tadi dengan firman Allah yang dibacakan Ustaz pada mukaddimah tadi, "Waman dakhalahu kana amina." Jadi barang siapa yang masuk, Ya. nah dia akan aman. Nah, Ya. pertanyaan saya itu katanya saya ini orang nggak mampu Ustaz, jadi belum pernah haji. Jadi menurut kabar kita mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah. Ya. Apa itu hikmah mengelilingi itu Ustaz? Subhanallah. Oke. Ya. Itu aja Ustaz. Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik Bapak, dari kalimat Bapak tadi, Bapak merindukan atau meyakini bahwa itu adalah aman. Betul. Allah jamin fa wa man dakhalahu kana amina. Allah jamin itu bahwa akan aman. Bahkan dalam hadis ada jaminan dari Allah. Wabdullahi salasan. Tamu Allah itu ada 3, di antaranya al-ghazi wal mu'tamir wal hajj. Yang pertama orang yang berjihad dalam agama Allah, zaman Rasul bagaimana orang berjuang. Kemudian orang yang umroh dan orang yang haji, ini dikatakan tamu Allah. Disitulah Allah menempatkan aman bagi orang yang datang ke Baitullah. Kemudian di saat itulah rangkaian-rangkaian kita berada di Baitullah, selain kita melaksanakan ibadah yang lain, ada juga yang membaca Al-Quran. Tetapi bagi orang-orang yang pertama datang, baik dia umroh atau yang akan melaksanakan haji, maka dia harus melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah selama atau sebanyak 7 putaran. Kemudian disitulah dia ada tuntunan untuk membacakan beberapa zikrullah, diantaranya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Bahkan ditandai di sana diawali startnya dari sudut
Hajar Aswad. Kalaupun bisa orang menyentuh Hajar Aswad, kalaupun tidak dia hanya melambaikan atau dia berada kejauhan, yang penting dia berada di sudut Hajar Aswad. Di situ sudah ditandai di sudutnya itu simetris atau lurus dengan Hajar Aswad itu adalah lampu hijau. Disitulah orang berkeliling dari Hajar Aswad ke Rukun Yaman. Dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Disitulah dia akan mendapatkan beberapa rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, dengan yang penting dia membawanya dengan kehusukan, dengan keyakinan, dengan ketumakninahan, dalam artian ketenangan jiwanya untuk melaksanakan itu. Kemudian dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad dia membaca doa, Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disitulah Allah akan mengijabah doanya. Allah akan mengabulkan segala permintaannya. Itulah kefadalan-kefadalan di saat orang itu melaksanakan tawaf. Insya Allah semuanya akan dijamin aman dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak, terima kasih. Baik. Lanjut lagi, silakan pendengar di 0711369977 082179279090. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata, Edi. Iya, sama siapa di mana? Pak Zakaria di Kenter. Pak Zakaria, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zakaria, monggo. Pak Ustadz, ingin tanya masalah sholat Ustadz ya. Siap. Apa ya? Siap. Ya, begini Ustadz, di sholat kita ini ada sujud tilawah Ustadz atau sujud sajadah itu Ustadz ya. Itu boleh nggak dijalankan pada waktu, kan umumnya di sholat wajib Ustadz. Kalau kita jalankan sholat sunat, apakah bisa tentu dilakukan Ustadz. Kemudian Ustadz ya, kalau di sajadah itu ada surat Al-Alaq Ustadz ya, Iqra itu ya. Nah setelah membaca Iqra itu kan habis tuh. Nah itu bagaimana tuntunannya Ustadz? Apakah ruku, apakah boleh dibaca surat yang lain Ustadz setelah ini ayat terakhir itu? Mohon pencerahan Ustadz ya. Terima kasih Mbak Tata, Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan yang tentunya akan bermanfaat bagi pendengar yang lain. Dikala sudah mendengar, sudah mengetahui ilmunya, akan bertambah khazanahnya. Jikala belum, insya Allah ini akan bermanfaat. Bapak, sujud tilawah atau sujud sajadah, intinya sujud tilawah itu akan terjadi dikala orang itu menemukan atau bacaan-bacaan tilawah atau bacaan-bacaan sajadah di situ. Di situ ada untuk melaksanakan sujud, ya kan? Disitulah perintahnya. Tetapi apabila orang itu baik dia dalam keadaan sholat atau dia sedang duduk dia membaca Al-Quran, apabila dia menemukan ayat-ayat sajadah atau dia akan melaksanakan sujud tilawah. Sujud tilawah maksudnya sujud karena menemukan bacaan perintah sujud itu. Nah disitulah Bapak kita melaksanakannya, baik dalam keadaan kita duduk biasa, maksudnya itu sedang membaca Al-Quran, atau kita sedang sholat, maka kita melaksanakan itu. Karena itu sangat penting, bahkan hukumnya wajib, ya kan? Kenapa? Karena itu perintah Allah. Nah kemudian bagaimana orang-orang yang menemukan atau sholat, dia sholat terutama sholat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan terakhir itu sujudnya sudah di terakhir. Nah sementara di situ juga walaupun dia tidak sujud tilawah dia juga harus sujud. Maka akan dibedakan di situ. Yang pertama begitu dia menghabiskan ayat itu surat itu, dia melaksanakan sujud tilawah dulu, kemudian dia berdiri kembali, ya kan, baru mengucapkan dia ruku, lantas dia i'tidal, bangun dari ruku, baru dia sujud. Nah itu Bapak. Jadi dia tetap melaksanakan sujud tilawah dan nanti tidak perlu ditambah dengan surat lain. Terima kasih Bapak. Baik, lanjut lagi. Tapi saya bacakan dulu WhatsApp ya Ustadz ya. Ini ada WhatsApp yang masuk dari pendengar kita di 082179279090. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana nih kita menilai dipandang dari segi akhlak
imro'atul karimah, orang yang sudah haji tapi dia setiap diberi kepercayaan nggak mau. Alasannya macam-macam, seperti jadi imam sholat, memimpin doa di hajatan. Mohon penjelasannya. Oh, dari Pak Zulkifli di ujung Tanjung Banyu-Asin. Silakan Ustaz. Subhanallah, baik Bapak. Ini yang tentunya akan semakin indah kita mengetahuinya. Bapak Zulkifli, bapak-bapak yang lain, saudara-saudaraku pendengar di RRI, semua orang akan berangkat haji, dia berniat dan dia berdoa pengen haji yang mabrur, haji yang mabruroh. Semuanya orang berharap, bahkan minta bantu dengan orang untuk doakan supaya haji dan haji mabrur atau haji mabruroh. Di situ tetapi kepulangan orang dari haji itu tidak nampak secara fisik orang yang haji mabrur atau tidak mabrurnya. Nah, di sini sahabat bertanya, keutamaan haji ini kan besar sekali. Rasulullah sampai mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan ilal jannah. Bagi haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali balasan surga. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma hajjal mabrur? Ya Rasul, apa yang dikatakan haji mabrur? Dan bagaimana nanti perbuatan orang haji mabrur atau tanda-tanda orang yang sudah haji dan hajinya mabrur? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, thayyibul kalam, linul kalam, wa atimut ta'am. Orang yang hajinya mabrur itu bisa dilihat dari thayyibul kalam, ucapannya yang baik, ucapan yang ramah, ucapan yang betul-betul berakhlakul karimah. Kemudian linul kalam, lemah lembutnya, lunaknya kalam, ucapan. Kemudian sering sedekah makanan. Kata lain, orang yang pulang haji dan haji yang mabrur, maka seluruh perbuatannya akan menunjukkan kebaikan-kebaikan. Baik diamanati dia akan melaksanakan, kemudian dia disuruh juga, atau dia berjanji akan menetapinya. Nah, terkait mungkin kalau dia disuruh mimpin sholat, dia tidak mau, saya pikir mungkin itu bisa tergantung dari mental atau keilmuan dia yang ada. Bisa saja mentalnya kurang enak, misalnya di makmumnya banyak orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang lebih fasih dalam membaca Al-Quran, mungkin dia kurang enak. Atau memang kemampuan dia untuk sebagai imam belum bisa. Itu, terima kasih. Baik, saya bacakan lagi WhatsApp yang lainnya dari Pak Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Allah akan samakan kematiannya sama dengan orang-orang Yahudi. Itu gimana maksudnya Ustadz? Baik, terima kasih. Ini, jadi kita lihat kenapa Rasul sampai menggandengkan atau menyamakan orang yang ada kemampuan haji, tapi dia tidak berangkat sengaja, dalam artian itu disamakan kematian Yahudi Nasrani. Kita tarik sedikit, bahwasanya haji ini adalah kapan Allah perintahkan, kapan diawali haji, terutama haji diawali dari Nabi Adam alaihissalam. Bahkan dalam hadis dijelaskan kematian Habil dibunuh oleh saudaranya Qabil itu saat Nabi Adam alaihissalam melaksanakan ibadah haji. Kemudian haji juga diawali atau dipugarnya, direnovasinya, dibangunnya kembali, diwujudkan secara fisik. Ka'bah Baitullah adalah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita fahami betul Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 putra, yaitu dari 2 istri, dari istrinya Sayyidati Hajar yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dari Sayyidati itu Syaroh melahirkan putra yang bernama Ishak. Ishak mempunyai putra yang bernama Yakub dengan nama lain adalah Israel. Kemudian Yakub punya putra bernama Yahuda, bernama Benyamin, Yusuf dan lain-lain sebagainya. Nah, dari sinilah lahirnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Lahirnya dari Yahuda, lahirnya dari orang-orang dari Nabi Yakub alaihissalam atau Israel ini. Nah, sebenarnya mereka kalau mengikuti jejak mbahnya,
kakeknya untuk melaksanakan ibadah haji. Ini sudah mutlak mereka laksanakan. Karena haji ini bukan hanya yang dilakukan umat Muhammad, tetapi sebenarnya haji ini wajib dilakukan oleh seluruh umat dari keturunan Nabi Ibrahim. Sementara banyak dari agama-agama non-muslim tidak melaksanakan, tidak bersungguh-sungguh itu. Mereka sama kewajibannya dengan kita, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Nah, orang Islam yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi sengaja dia tidak melaksanakannya, maka kematiannya sama dengan keturunan-keturunan dari Israel atau keturunan dari Nabi Yakub yang tidak memeluk agama Islam. Terima kasih. Baik, sudah jawab ya pertanyaannya. Lanjut lagi, kita terima telepon lagi di 0711369977, 082179279090 juga masih kita terima. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana? Dengan Bapak Najamuddin dari Ipil Sekayu. Pak Najamuddin di Ipil Sekayu. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Najamuddin. Ini mohon pencerahan Pak Ustadz. Yang pertama, misalnya kita mendapat jatah haji atau umroh dari pemerintah atau dari perorangan yang mampu. Namun kemudian di belakang hari ternyata uang yang diberangkatkan untuk kita itu ternyata uang korupsi. Nah, sudah itu orang yang sudah mampu mau berhaji namun terhalang karena waktu ruang tunggu ini lama, ini dia mengurungkan niatnya. Nah, yang seperti itu bagaimana? Mohon pencerahan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak, luar biasa. Iya, baik Bapak. Jadi kita datang ke Baitullah itu Pak, bisa saja dengan uang kita, dengan tabungan kita, dengan harta kita, dengan kita menjual kebun, menjual hasil pertanian untuk datang ke sana. Dalam perjalanan kita berniat, kita bersungguh-sungguh sana, ada orang yang mau membayarkan. Misalnya dari pemerintah sekarang tuh sering disebut orang Haji Abidin, biaya dinas mungkin. Nah, tentunya dikala dia mendapatkan itu, dia nggak perlu menyeloroh dari mana uangnya. Hanya orang berangkat, kan kita berangkat saja. Karena itulah panggilan Allah, itulah rezeki kita. Kita nggak perlu meneliti terlalu jauh dari mana uangmu. Yang penting kita berangkat. Tetapi di kemudian hari kita ketahui, oh orang ini ternyata dari hasil itu. Itu bukan urusan kita, yang bersalah itu bukan kita Bapak. Karena ya sama dengan kita naik mobil, maaf ya, naik gokar. Apakah kita mau tanya dengan mobil itu, ini mobilnya sudah lunas apa belum? Ini kreditnya di konvensional apa syariah? Enggak, tentunya enggak begitu kita. Yang penting kita naik kendaraan itu untuk menuju tujuan kita, Bapak. Jadi enggak terlalu kita harus mengejar ke situ. Kita husnuzon billah bahwa kita betul-betul itu adalah panggilan Allah. Terima kasih Bapak. Kemudian tadi yang kedua, bahwasanya orang yang keberangkatannya itu saya lupa tadi ya. Menunggu panggilan gitu Ustaz. Oh iya. Ya, lama kan gitu. Menunggu panggilan lama, betul Bapak. Orang itu kan sekarang ini panggilannya kadang-kadang sampai 20 tahun. Ya kan, dia berangkat dengan misalnya daftar tunggu, yaitu dia masuk di situ daftar di usia 60 tahun, tentunya cukup lama, bisa di 70 tahun ke atas dia baru berangkat. Dalam perjalanan dia sudah dapat porsi, dia membatalkan. Oh, na'udzubillahi min zalik, ini sungguh sangat disayangkan Pak. Sangat disayangkan. Sebaiknya orang yang sudah mendaftar haji, dia tetaplah di situ mencari rezeki yang lain, bahkan dia berdoa kepada Allah untuk lebih Allah mendatangkan kepadanya, paling tidak Allah memberikan kesehatan dia bisa datang ke Baitullah. Jangan ditarik, sebaiknya jangan ditarik. Seandainya dalam perjalanan dia diqadar meninggal, maka meninggalnya itu sudah dalam keadaan menunggu, dan ini sudah ada jaminan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Bapak yang dijelaskan, orang yang sudah akan berangkat bahkan orang yang sudah berangkat
Ini kan kita nih ibarat kata nih, kalau kita seperti beberapa tahun yang dulu di tahun 90-an, begitu daftar hari itu tahun itu dia langsung bisa berangkat. Sekarang ini permasalahannya adalah antrinya. Di situ ada jaminan dari Allah. Man kharajal hajj, Rasulullah bersabda, man kharajal hajj fayamut kataballahu hajjan ila yaumil qiyamah. Orang yang sudah dia keluar akan berangkat haji kemudian dia meninggal, maka Allah, walaupun dia belum bisa melaksanakan ibadah haji, maka Allah tulis hajinya sampai sampai di hari kiamat ditulis ibadah haji. Maka pesan kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, apabila sudah mendaftar maka jangan ditarik lagi uangnya, bersungguh-sungguhlah, yakinlah bahwa itu adalah kewajiban yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Baik, mungkin satu penelpon lagi, pendengar silakan bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Salam, siapa di mana? Pak Adam OI. Pak siapa? Adam. Pak Adan di OI, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adam. Ini Pak Ustaz nanya masalah doa ini Pak Ustaz. Ya. Kami apa benar baca lah itu apa tidak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnal apa husnul. Husnul. Yang kedua wa'udzubika su'al atau su'ul. Oke. Nah, itu baik Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz. Baik. Jadi kita minta itu contoh, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Husnul khotimah. Jadi husnu itu adalah baik, khotimah itu terakhirnya, khatamannya. Jadi minta, ya Allah, saya minta di saat nanti saya khatamnya usia saya ini dalam keadaan baik. Nah, wa'udzubika min su'ul khotimah, ya kan? Atau soal bisa itu kan, tetapi sering banyak orang itu mengatakan su'ul khotimah. Su' maksudnya itu adalah jelek. Jangan sampai kita itu di akhir hayat kita, di akhir napas kita, di akhir hidup kita terjadi kejelekan. Maka kita berdoalah dari sekarang dengan diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, amalan-amalan yang baik. Semoga kita bisa husnul khotimah. Terima kasih. Baiklah Ustadz. Nampaknya semua pertanyaan sudah kita jawab ya, baik yang bergabung bersama kita via telepon maupun WhatsApp. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, jadi kita harus akhiri kebersamaan kita di pagi hari ini. Tapi sebelum diakhiri, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, Ustadz? Silakan. Baik, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bergabung di RRI Pro 1 mendengarkan pada pagi hari ini. Waktu kita sangat terbatas, tetapi inilah bagi kita. Kami berpesan, mari kita sama-sama meningkatkan ibadah kita. Ibadah yang benar, ibadah yang betul-betul Allah perintahkan sesuai dengan Allah perintahkan dan sesuai apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Nabi bersabda, taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnati Nabi SAW. Allah memerintahkan innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya pengamalan itu di terakhirnya. Maka kita perbaiki, benari ibadah kita, sempurnakan ibadah kita, kemudian kita istiqomah melaksanakannya dengan segala apapun rintangan halangan kita tetap melaksanakannya. Insya Allah kita akan melaksanakan itu nanti sampai akhir hayat kita dan kita tercatat sebagai husnul khotimah. Harapan kita semoga kita bisa masuk surga selamat dari neraka. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Rahmatullah SHG, penyuluh agama Islam dari Kemenak Kota Palembang, atas waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang, Ustadz. Semoga kita akan berbincang-bincang kembali ya Ustadz ya di kesempatan yang lainnya dengan perbincangan topik yang berbeda begitu ya Ustadz ya. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090. Kami juga cukupkan untuk Mutiara Pagi di pagi hari ini. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.